اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang berjamaah Beliau menjelang Isya dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Mudaththir. Ini sudah sampai ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla wal qamar. Ya, coba dibaca. Tidak demi bulan. Tidak demi bulan. Kita kalau dalam bahasa Indonesia boleh tidak demi bulan. Berarti tidak demi bulan. Kita kan kurang paham. Sekarang begini, kalla itu maknanya tiga. Yang pertama ada yang mengatakan lizajar. Lizajar. Arti lizajar apa? Ayat sebelumnya itu cerita tentang perdebatan. Ada orang mengatakan yang perumpamaan 19 malaikat di neraka itu apa sebenarnya? Ya, ada yang tidak percaya. Untuk apa perumpamaan itu? Jadi makanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalla. Yang kalian prediksikan itu, yang malaikat 19 itu bisa kalian kalahkan, bisa kalian singkirkan, itu perumpamaan yang tidak masuk akal, itu tidak benar. Itu. Maka yang kalian pikirkan tidak benar. Itu makna kalla. Ini yang pertama. Makanya kalla jangan digabungkan dengan kamar. Kalau digabungkan dengan kamar maka artinya akan seperti tadi. Tidak sekali-kali. Tidak demi bulan. Tidak demi bulan. Jadi kita pisahkan. Yang kamu prediksikan itu tidak benar. Nah itu kalau dipisahkan kalla dengan al-qamar. Yang kamu prediksikan itu tidak benar. Yang kamu pikirkan itu tidak benar. Kalau neraka cuma main-main saja, jilet-jilet saja, angka 19 jilet-jilet saja, itu tidak benar. Satu. Yang kedua, kalla itu untuk taukid. Ya. Saya bersumpah kepada Allah demi bulan. Akan beda dengan artinya. Saya bersumpah demi bulan kata Allah. Ketika nanti Allah bersumpah, nanti ada satu kitab itu judulnya Al-Qasam fil Quran. Sumpah yang ada dalam Al-Quran itu apa sumpah ini? Boleh wasyamsi wa duhaha. Jadi membaca wasyamsi. Yang wasyamsinya itu boleh. Wasubhi idza tanaffas itu apa ya? Jadi kalau ada sumpah dalam Al-Quran itu maknanya bisa dua. Yang pertama keagungan yang disumpahkan oleh Allah. Jadi wal khamri. Saya bersumpah demi bulan kata Allah. Saya bersumpah demi bulan. Jadi karena sumpah juga, saya bersumpah demi bulan. Maka nanti sumpah itu ada dua. Yang pertama keagungan bulan itu sendiri. Linga mungkin. Tidak lebih dalam insyaAllah. Sudah hidup PLN. Naik dua. Jadi yang pertama itu maknanya gabungan bulan. Jadi bulan itu dengan adanya bulan manusia bisa mencari petunjuk, bisa diberikan petunjuk di malam hari dengan bulan itu. Nah dia gabungan bulan. Yang kedua, ketika Allah bersumpah wal qamari wasyamsi wal laili, pada hakikatnya Allah bersumpah wa khaliqil laili wa khaliqil qamar. Saya bersumpah demi yang menciptakan bulan. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini makna wal qamari itu dua. Yang pertama saya bersumpah demi bulan, gabungan bulan. Yang kedua saya bersumpah demi yang menciptakan bulan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna kalla yang kedua.
Kala itu tauhid. Yang ketiga, kita mengambil tafsir Jalalain. Apa kata Imam Jalalain? Kala bermakna istiftah. Kalimat pembuka sebelum sumpah, maka didahului dengan kalimat kala, itu istiftah. Maknanya ala, ketahuilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan masukan-masukan, ingin memberikan arahan kepada mereka yang tidak yakin kepada hari kiamat, yang melolong-lolong para malaikat, yang mengatakan apakah 19 ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kala, ketahuilah, saya bersumpah kata Allah. Saya bersumpah demi bulan. Kalau kita lihat nanti ada di dalam kitab yang tadi Al-Qasam bil Quran, itu sumpah dalam Al-Quran. Ada sesuatu hal yang terjadi di malam hari yang dilengahkan oleh manusia. Jadi manusia lemah terhadap malam. Itulah perumpamaan bulan yang muncul di malam hari. Seperti kata Ibnu Abbas, salat 2 rakaat setelah salat Isya, afdalnya luar biasa kata beliau. Ya, afdalnya luar biasa. Ini menunjukkan tadi saya bersumpah demi bulan. Maknanya apa? Bulan itu muncul di malam hari. Ada sesuatu hal yang di malam hari ini yang banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak kebedah malam bagi semayang, kebedah malam main HP, kebedah malam bagi semayang, kebedah malam bangun malam, kebedah malam bagi semayang. Bangun malam dia ada yang masuk otak. Ya. Maka inilah kalau kita lihat di dalam kitab Al-Qasam bil Quran, ada sesuatu makna tersembunyi yang ada di dalam Al-Quran, tersembunyi di dalam sumpah itu yang tidak diketahui oleh manusia, termasuk di malam hari tadi. Kaum muslimin sekalian dirahmati Allah, termasuk juga di dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, azab Allah itu ada juga datang di waktu malam, maka hati-hati dengan malam itu. Makanya simbol bulan itu sebagai simbol. Kalau dalam kajian semiotik itu adalah simbol. Arti simbol apa? Kalau tidak malam, maka tidak ada bulan. Ya, kalau tidak ada malam, tidak ada bulan. Maka sebenarnya Allah akan bersumpah demi malam hari yang kalian lewatkan malam itu saja. Demi malam hari kata Allah Subhanahu wa taala, yang di malam hari itu apa namanya? Banyak fadilah-fadilah. Termasuk juga baca Al-Quran kata Ibnu Abbas. Baca Al-Quran di malam hari anfa'u lebih bermanfaat bagi hati. Wa aktsaru ta'affuran fil qalbi kata Ibnu Abbas. Dan pengaruh bagi hati lebih besar baca Quran di malam hari dibandingkan kita baca di pagi hari. Berarti karena wal qamar itu lebih besar dari itu. Tidak boleh disatukan. Jadi kalau disatukan apa? Tidak demi bulan. Bagaimana tidak demi bulan? Ya, tidak demi bulan. Tidak, yang kamu katakan itu tidak benar. Saya bersumpah demi bulan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Walaili idza adbara. Ya, coba baca. Dan demi malam ketika telah berlalu. Ya, demi malam ketika telah berlalu. Ini adbara itu dua maknanya. Ada yang makna mengatakan akhbala, ada yang mengatakan jama'. Jadi akhbala sudah lewat, jama' datang. Jadi dua-dua ada tafsirannya. Saya bersumpah demi malam, atau saya bersumpah demi yang menciptakan malam. Itu Allah Subhanahu wa taala. Iza akbara itu maknanya ketika datang malam. Satu lagi ketika malam itu berakhir. Disitulah rupanya pertukaran tanggal hijrah yang ada di situ. Pada pertukaran siang dan malam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh." Pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Nabi Muhammad SAW setiap kali beliau keluar, jadi keluar malam itu, nanti keluar malam dilakukan salat tahajud. Beliau sudah keluar dan melihat ke atas. Apakah melihat bulan dan bintang? Sambil membaca ayat Inna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi perubahan siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, perubahan tanggal hijriah itu pada pertukaran siang dan malam. Kalau kita tanggal Masehi itu kan jam 12 malam, jam 24 sudah masuk 00, sudah perubahan dini hari. Jadi kalau hijriah kita ketika
sudah masuk waktu maghribnya ini sudah masuk tanggal selanjutnya. Yang kita pun tanggal selanjutnya. Kenapa? Karena sudah masuk malam. Jadi makanya makna idza akbara itu ada dua. Akbara itu melangkah. Sehingga apa namanya? Dubur di belakang. Mudi apa namanya? Dubur. Udang biru itu orang yang di belakang. Apa maksudnya? Nanti beda dengan musyrifun. Musyrifun itu di depan. Dia membina orang dari depan. Kalau udang biru itu dari belakang. Setelah orang lain beres semua, baru beliau keluar. Itu makna udang biru. Begitu juga idza akbara. Setelah semuanya tertutup, maka muncullah malam. Maka nanti ada yang mengatakan akbara itu datang malam, ada yang mengatakan akbara itu hilangnya malam datang pagi. Ya, ada dua tafsir. Jadi apabila malam datang satu, apabila malam meninggalkan dan masuk waktu siang, jadi masuk waktu pagi. Kaum muslimin secara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nanti ada walaili. Nanti ada lailatul. Ada lailatul dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan. Nanti ada ayat lain, Lailatul Qadri. Sudah Lailatul Qadri. Apa beda Lailatul sama Lailatul? Lailatul itu malamnya sudah jelas. Malamnya jelas. Malam apa? Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada yang mengatakan malam-malam kecil. Kalau Ibnu Abbas mengatakan tidak. Lailatul Qadar 27 Ramadan. Kenapa 27 Ramadan? Karena menurut Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah 27 Ramadan. Untuk merayakan malam Lailatul Qadar itu, maka dirayakan di bumi kata Ibnu Abbas setiap 27 Ramadan. Kalau kita lihat 27 Ramadan itu masuk ke dalam ganjil, masuk ke dalam ganjil. Jadi Ibnu Abbas mengatakan itu kan perayaan. Jadi Al-Quran bukan malam Lailatul Qadar turun lagi Al-Quran tidak. Al-Quran tidak turun lagi. Tetapi apa kata Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Tabari? Lihtifali nuzulil Quran min Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah fi 27 min Ramadan. Jadi 27 Ramadan itu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah untuk intifalnya dilakukan di bumi. Maka Ibnu Abbas yakin sekali malam Lailatul Qadar itu pada 27 Ramadan. Tapi kalau disebutkan Lailatul itu artinya apa? Semua malam. Ya, semua malam. Tetapi nanti pada asra bi 'abdihi lailan itu makna lailan itu apa? Waktu lain sebahagian malam. Ya, jadi sebagian malam bukan dari tidak sepanjang malam, tapi sebagian malam Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Jadi lailan itu bisa maknanya malamnya sudah jelas, lailun semua malam, atau satu lagi lailun itu sebahagian malam. Kaum muslimin sebagian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lakukan ini berarti sumpah yang kedua. Jadi sumpah yang pertama. Kemudian ini setiap ada sumpah dalam Al-Quran itu ada jawab qasam. Kita akan lihat nanti inti sumpah ini apa. Jadi kalau di dalam Al-Quran nikmati niwazaitun niwatu risini nama al-baladil amin. Ada 3 sumpah. Intinya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu jawab sumpah. Maka setiap kita baca Al-Quran, kalau ada sumpah itu ada jawab sumpah. Kenapa ada sumpah? Karena manusia tidak yakin pada jawab sumpah tadi. Tidak yakin pada jawab sumpah. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai 3 kali mati wasai wa turi sini wa hadzal baladi. 3 sumpah. Kenapa 3 sumpah? Karena manusia ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalian apa yang tidak tahu kepada Allah? Saya ciptakan kalian sebaik-baik, tidak pernah saya ubah kata Allah. Struktur tubuh tidak pernah saya ubah. Kalau kita buat HP tahun dulu sama sekarang strukturnya sudah berubah semuanya. Mobil juga. Struktur mobil dulu sama sekarang sudah berubah. Cara hidupnya saja sudah berubah. Jadi kemudian manual udah. Tapi sekarang ada sudah pakai remote. Tetapi manusia tidak. Manusia dari pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ahsani taqwim. Memang sudah sebaik-baik. Kalau kita ingin tahu bagaimana Nabi Adam alaihissalam, lihat
tinggi Nabi Adam itu tingginya orang ketika masuk dalam surga nanti. Berapa tingginya? 60 diraan, 60 diraan. Dan dalam hadis itu disebutkan tidak ada orang yang melebihi zirahnya lagi Nabi Adam alaihissalam. Berarti kalau 30 zirah, kalau 60 zirahnya manusia, berarti kan 30 meter, 30 meter. Jadi tinggi Nabi Adam itu 30 meter. Ada yang di bawah Nabi Adam, itu kaum Adam. Kalau kita menuju di dalam tafsir kata ada, apa kata yang kata ada? Itu kaum Adam yang dihancurkan oleh Allah dengan kepalanya lepas dari dunia. Itu kaum Adam. Kemudian apa? Mereka itu dibawa semua keluar oleh Allah, ditenggelamkan di laut. Karena posisi mereka itu di antara Yaman dan Oman. Kemudian di bawahnya itu apa? Ada Arabic Sea, Laut Arab. Disitulah ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tinggi mereka itu di dalam tafsir kata ada waktu dulu balagha salafina dirham, 30 dirham. Berarti kalau 30 dirham kita ini berarti kira-kira 15 meter, 15 meter banyak. Itu kawasan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sendiri dalam Al-Qur'an, "Iramata tilima allati lam yuqtab mithluha fil bilad." Itu luar biasa mereka. Kekuatan mereka luar biasa, tingginya pun luar biasa, kehebatannya juga luar biasa. Lagi dia, walaupun sebagian penafsir mengatakan mereka membuat dia yang sangat kokoh sekali. Sebagian penafsir mengatakan mereka itu lagi dia, begitu kuatnya tubuh mereka. Kalau sedikit sedang dibahas dalam Allah. Nanti akan kita lihat inti sumpahnya itu apa. Besar Allah itu apa yang akan disampaikan pada ayat ini. Ya, sekarang kita lanjutkan sumpah yang ketiga. Wasubhi idza asfar. Dan demi subuh apabila mulai terang. Demi subuh apabila mulai terang. Ada yang membaca wasubhi idza safar. Nah, bacanya ada dua. Ada yang membaca asfar, ada yang membaca safar. Kita kalau ingin sambil belajar tafsir, sambil belajar kiraan, itu tafsir yang standarnya adalah tafsir Baidawi. Kalau Imam Baidawi mandubna, kiraan nabaju, riwayat nabaju, hadis nabaju, ayat nabaju, fikih juga ada, itu tafsir Baidawi. Tapi kalau kita menuju nanti ke dalam tafsir At-Tabari, itu hadis-hadis saja, beliau hadis-hadis saja. Maka kiraan kita jarang sekali kiraan di situ. Nanti ada juga tafsir yang khusus kiraan saja. Kiraan nafsah begini, kiraan ini begini, kiraan saja. Ada yang mengkaji tafsir itu dilihat dari segi tasawufnya saja. Ini dari tasawufnya begini, ini yang begini. Ada yang melihat itu dari segi fikih saja, bagaimana fikih yang Al-Quran saja. Ada juga yang melihat Al-Quran dari segi ayat hukumnya saja. Maka nanti muncullah ada tafsir namanya tafsir ayat ahkam. Sama saya sudah disatukan semuanya dari dua jenis. Jadi satu jenis ada dua jenis, dua jenis sudah digabung dua-dua sehingga debatnya itu luar biasa. Jadi Syekh Ali As-Sabuni cuma mengutip ayat-ayat hukum saja, yang lain ayat hukumnya itu bukan urusan saja. Makanya beliau itu mengutip ayat apa? Ketika cerita tentang ayat hukum, beliau bahas di situ. Apa hukum ini? Apa hukum ini? Apa maknanya? Apa makna pemberontakan? Apa makna kisah? Bagaimana seorang kalau dia itu minum khamar hukumannya apa? Ya, beliau keluarkan nanti apa namanya ayatnya. Itu tafsir ayatul ahkam. Maka kalau kita mau semuanya ada nama tujuhnya, lagi rumukan ini ada dan lain-lain, ada hukum ini dan lain-lain. Mana ya? Maka tafsir Baidawi sudah mewakili tafsir Baidawi. Tapi lu nanti sudah ada dalam bahasa Indonesia ya, tafsir Baidawi terjemah. Kalau sudah ada beli saja. Beli saja. Untuk apa? Paling nggak untuk kita tahu isi Al-Quran itu bagaimana. Kita tahu bagaimana kiraan, kita tahu bagaimana tafsiran ayat ini dan lain sebagainya. Maka ini ada dibaca wasubhi idza safar, wasubhi idza asfar. Apa maknanya? Imam Jalalain mengatakan wasubhi idza asfar maknanya saya bersumpah demi malam idza zahara apabila dia sudah muncul. Maka inilah kita perdebatan. Ini sebenarnya salat sunat subuh itu kapan? Dan salat sunat fajar itu kapan? Pertama fajar itu yang kedua. Yang kedua bukan ada bayar yang kedua.
Dia bagi banyak orang gimana Pak? Nyuruh sembahyang menentang karena yang dikatakan ini adalah salah sunnah fajar. Rasulullah dua-dua Rasulullah. Nanti lihat di dalam kitab, lihat tulisannya ini. Rasulullah SAW salat tahajudnya sudah kuat. Jadi salat tahajud Rasulullah kalau bedanya hukum sembahyang atau sunnah lima. Ya. Rasulullah tidak dari mana masalah. Nanti ketika mau azan makanya jadi menunjukkan azan pertama. Jadi kemudian itu 1 jam sebelum itu sudah azan pertama. Kenapa azan pertama? Karena fajar sidik. Fajar itu ada 2. Jadi ada fajar sidik, ada fajar ketik. Kalau kita ingin mengetahui fajar sidik, maka keluarlah sebentar kepada dari sidik fajar sidik. Ketika fajar sidik Rasulullah berhenti salat dan berhenti melakukan salat berhenti melakukan salat witir. Ya, salat witir ini. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah melakukan salat sunnah fajar 2 rakaat. Rakaat pertama beliau baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu ayatnya sudah masih 109 berapa ya? Yang kedua surah Al-Imran. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna bi anna muslimun. Jadi berdialog antara Nabi Isa sama kaum Hawariyun. Itu pada rakaat kedua. Pada rakaat pertama yang kedua bacaan Rasulullah SAW itu surah Al-Baqarah sudah lupa nanti kita lihat lagi. Tapi kalau model video kita yang ada percaya ada ngerti ya percaya itu ngerti punya percaya punya dalam sembahyang kita percaya pendek-pendek saja ya qul huwallahu ahad atau apa saja. Kalau Rasulullah baca qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa rakaat kedua wa qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Itu sebelumnya ada lagi bacaan. Karena panjang sekali, kita baca yang pendek-pendek saja. Ya, yang ada bacaan. Kemudian setelah itu Rasulullah tidur sebentar. Sesudah melakukan salat sunnah witir 2 rakaat, Rasulullah tidur. Bagaimana tidur Rasulullah? Wa yanamu bi shiqqil ayman. Rasulullah tidur dengan sebelah kanan. Jadi dengan tangan ini sudah tidur sebentar. Ketika azan berlangsung nanti azan kedua Rasulullah langsung bangun lagi dan bangun salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Rakaat pertama membaca qul huwallahu ahad. Rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Sehingga Aisyah ketika melihat Rasulullah salat, apa kata Rasulullah? Saya ragu-ragu apakah Rasulullah ada baca Fatihah? Saking cepatnya salat sunnahnya. Maknanya salat sunnah qabliyah subuh dengan salat sunnah witir tadi dalam Rasulullah lakukan 2. Bedanya kan mendawan. Yang kedua, yang salat sunnah baca, ya salat sunnah baca. Dan itu leleh mendawan. Rasulullah berkumpul ini. Rasulullah berkumpul 2 rakaat fajar Rasulullah lakukan. 2 rakaat subuh Rasulullah lakukan. Jadi makanya di situ disebutkan oleh Aisyah dalam hadis Aisyah. Ini kita ingin mengatakan Rasulullah tadi. Saya bersumpah demi subuh. Saking pentingnya salat waktu subuh itu. Rasulullah SAW salat sunnah witir salat sunnah fajar 2 rakaat dengan membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran dan salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Ya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, maka waktunya sangat sempit sekali kan antara azan dan qamat. Jadi antara azan dan qamat subuh itu sangat sempit sekali. Makanya cepat-cepat diqamat oleh Bilal. Maka karena cepat-cepat qamat antara azan subuh dan qamat subuh maka tidak dulu yang babah. Padahal berbalik Rasulullah kalau
Tidak ada salat sunat 2 rakaat. Yang benar 2 rakaat. Ini hari ini. Ibu hari berkata, oh tak salah ada. Ini lagi muda kalau tidak. Kalau muda kalau tidak. Orang muda ketika dapat berita, ada gajah, gajah itu kan hijau muda dia pegang ekor. Uci pun ada yang gajah. Muda lewat. Macam yang baik. Yang ngomong gajah muda juga. Hijau muda juga yang kaki. Rumah gajah lagi kaki yang hebat. Uci pun ada yang gajah. Yang muda datang orang muda ketiga. Dia pegang belalainya. Rumah gajah lagi juga. Akhirnya kita maafin dia. Kata orang muda pertama, yang penting pokoknya gajah mundur. Hijau kedua, tidak, yang penting lo kali lupa kalau gajah lagi kami. Bukan yang ketiga, dua-dua ada, yang penting lo gajah lagi mundur. Ibu jawab, oke, itu kembali. Begitu juga kalau orang oke sama satunya lagi muda, maka jangan tanya kalau muda. Jadi makanya bagaimana? Ketika dua hadis ini berbeda, kita satukan. Di dalam kitab At-Taisir fi Mustalah al-Hadis. Jadi di situ diungkapkan oleh Syekh Muhammad Tahal. Kalau ada idza faqadani haditsani, ada 2 hadis yang saling bertolak belakang, fa alaihi majab, bukan 2 hadis. Rupanya dua-dua benar hadis. Rasulullah salat 4 rakaat sebelum zuhur, tak pernah Rasulullah tinggalkan. Setelah zuhur, tak pernah Rasulullah tinggalkan. Bagaimana dengan hadis Anas? Rasulullah saya melihat sendiri kata Anas. Rasulullah salat 2 rakaat bersama saya. Betul kata Aisyah, 2 rakaat di masjid, 2 rakaat imam. Maka ketika asal zuhur Rasulullah imam kata saya tempat salat 2 rakaat. Maka boleh kita itu ketika asal kalau khawatir nanti salat sunnah di masjid takut terlambat, salat sunnah saja di rumah. Ketika sudah mendengar asal salat sunnah, ketika kita sunnah, qabliyah boleh di rumah. Ya, itu sesuai dengan hadis Aisyah. Rasulullah salat di rumah 2 rakaat, salat di masjid 2 rakaat. Kemudian salat di masjid lagi 2 rakaat, dilihat oleh Anas. Selanjutnya Anas tidak melihat kalau Rasulullah salat lagi di rumah 2 rakaat, hanya 4 rakaat di masjid. Kemudian haid 2 rakaat, 2 rakaat itu. Qabliyah 2 rakaat, haid ci, qabliyah sudah banyak itu. Haid ci kan itu dia. Itu salah bukan. Sampai orang-orang ini sudah tidak lakukan berdawal. Nantinya tukar dia tidak salah sunnah, tapi berdawal. Ini berdawal. Maka kalau yang berdawal, anggap kita berbicara. Ya, budaya kalian dari satu sisi saja ya. Kau semis dan dimana wasubuh ini juga. Kalau kita melihat dalam tafsir Baydawi, subuh ini apa? Alaisa subuhu biqarib. Ini pesan malaikat Jibril kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, sekarang masak kampungmu itu. Jadi di kampung itu ada anak kampung. Jadi kampung terbesar itu namanya Sadum. Kampung Sadum inilah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Jibril diangkat sehingga di Bali. Kampung ini diangkatnya ketika subuh. Makanya Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya, kecuali istrinya. Malaikat Jibril mengatakan hilang peralatan. Istrimu berbeda. Yang tadi langsung Allah. Sekarang kamu lari saja. Waktu hafiz lari kamu. Maka ketika itu apa? Kamu wala yaltafit minkum ahad. Jangan ada yang melihat ke belakang kata malaikat Jibril. Kenapa asalnya sangat menakutkan sekali? Bagaimana tidak menakutkan? Satu kampung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dibalik itu. Pertanyaannya, apakah penduduk kampung tidak takut? Kampungnya diangkat, wahai rupanya sebelum diangkat, fatamasna ala ahli, bola-bola mereka dicoba oleh Allah. Sehingga mereka tidak bisa melihat gempa. Mereka pikir gempa, itu kayak gempa itu. Maka Allah memuji malaikat Jibril. Di kuwatin indadzil arsh maki. Coba lihat Jibril, luar biasa Jibril. Dia bantu kepadamu, dia mengangkat kampung itu dan tidak mengganggu kampung yang lain. Kampung lain akan terganggu, kecuali satu. Dia angkat kampung itu sampai ke atas dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dibalik mereka berjatuhan semua ke bawah, akhirnya dihantam ke bawah. Setelah itu baru diturunkan hujan batu. Inilah hujan batu yang pertama sekali diturunkan oleh Allah, itu dari neraka. Ya. Kemudian yang kedua mana? Yang kedua ketika Isa bayuran ababil, itu batu neraka kedua yang Allah turunkan ke dunia. Dan kita jangan tunggu yang ketiga. Ya, beda-beda. Makanya supaya baik itu yang benar maka istighfar.
Jadi jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Alah, kabulnya ada cuma dari bilang itu. Hati-hati. Ada seorang sahabat Rasulullah masuk neraka gara-gara cok sorban kok. Padahal beliau itu ahli ibadah. Sahabat Rasulullah itu ahli tahajud, ahli sedekah. Beliau itu ahli jihad ini. Beliau berjihad dengan Rasulullah SAW. Tetapi apa Rasulullah mengatakan ketika dia mati? Rasulullah mengatakan dia tidak mati syahid kata Rasulullah. Ini ra'aitu fitnah. Saya melihat dia di dalam neraka kata Rasulullah. Padahal seorang sahabat. Beliau pergi berjihad dengan Rasulullah. Bedanya bersahabat mereka. Dan mengabaikan sahabat. Tapi mereka rumah mereka tak bukan tanya. Berapa dosa sudah kita lakukan? Tapi sahabat tadi Rasulullah mengatakan itu sahabat tadi saya melihat dia di dalam neraka. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kok masuk ke neraka? Fibu datin khatam. Akibat apa? Dia mencuri sorban temannya. Sorban teman dia curi. Gara-gara mencuri sorban itu, nyatu kuasa yang bergulai di Allah. Tahajud yang bergulai di Allah. Sehingga dia masuk ke dalam neraka. Kau semua sedang memang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh di sini juga, wasubuhi itu juga bisa maknanya apa? Ketika masuk ke Tuhan, nyawa Tuhan. Jadi jam-jam 8, jam 9 itu juga masuk ke dalam wasubuhi ya, masuk dalam wasubuhi. Saya bersumpah dengan itu. Jadi makanya malam itu lawannya pagi. Pagi itu asalnya itu subuh. Dan asal Allah Subhanahu wa taala itu selalu datang antara malam dan subuh. Ya, malam dan subuh. Siang itu jarang sekali, malam dan subuh. Makanya firman Allah itu tenggelam kira-kira jam 7.30 dia tenggelam di laut merah. Di waktu subuh juga. Nanti di waktu pagi, subuh ini pagi atau subuh. Kemudian ketika Nabi Musa berubah menjadi bulan juga di waktu pagi. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengatakan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Hati-hati kalian kata Allah. Kalian tidak aman kalian. Kalau kalian sedang tidur, tiba-tiba aku turunkan azab kata Allah, tidak ada yang bisa selamat kata Allah. Amin. Dan ingat lagi kata Allah, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna wa hum na'imun. Azab juga akan datang di waktu pagi kata Allah. Ketika manusia lalai, benar-benar dia belajar tidur, dia gedung, hati-hati waktu itu kata Allah. Waktu malam ketika kamu sedang tidur nyenyak, waktu pagi ketika kamu sedang sibuknya dengan aktivitas. Dua waktu inilah azab akan diturunkan kata Allah Subhanahu wa taala. Kau muslimin sedang mengajar kita lagi kita. Ya, sekarang isi sumpahnya, isi sumpah sekarang. Dari 3 sumpah tadi, kala itu sebagai pembuka sumpah. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir jalan lain, Ibnu Jalalain mengatakan kala bermakna harful istiftah. Itu kata pembuka sumpah. Maka sudah ada kala atau nanti ada mengatakan itu tauhid. Kemudian sumpah pertama, sumpah kedua, sumpah ketiga. Sekarang isi sumpahnya. Apa ini sumpahnya? Inna ala yahdal bar. Sesungguhnya safar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar. Ya. Hati-hati, Allah kan sudah bicara di belakang. Jadi bicara di belakang itu sebenarnya bukan safar. Jadi ada kalau dalam tafsir lain itu jahanam. Kenapa jahanam? Karena jahanam itu neraka paling atas. Neraka paling atas. Yang kedua Allah, yang ketiga sakit, yang keempat safar, yang kelima jahil, yang keenam utama. Yang paling bawah hamnya. Innaha sesungguhnya jahanam itu. Ya kalau di dalam terjemahan sakar. Di dalam tafsir itu jahanam. Kenapa jahanam? Karena jahanam itu mewakili neraka-neraka lain sehingga yang paling atas. Ya. Ini seperti kita ungkapkan begini apa namanya? Saya tidak melihat akan hidupmu hari ini. Maknanya apa? Saya tidak melihat hidupmu hari ini. Hidup itu mewakili yang lain. Jahanam itu mewakili yang lain. Innaha la ilaha. Saya bersumpah kamu lupa. Wah, apa pertanyaan kita yuk? Apakah tidak percaya dengan neraka? Nah, kalau hanya pertanyaan kamu makanya orang-orang non-muslim itu ketika dia meninggal dunia, dia mengatakan begini, mudah-mudahan bersama Bapa dalam surga. Ya kami yang paham dari hati kita tidak ada lagi. Hisab tidak ada lagi, semua tidak ada lagi. Jadi setelah meninggal itu kami semua kami sudah habis. Kita sebagai orang beriman, sebagai umat Nabi, kita yakin hari itu
sekali. Ya. Kemudian tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Setelah kita sakit dikembalikan lagi, sakit dikembalikan lagi. Maka Allah mengatakan innaha la ihdakumat. Ini ada dua tauhid di sini. Inna itu inna pembuka. Berarti kalau ana bukan pembuka. Inna itu ada 1963 kali dalam Al-Quran. Inna la ihdakumat itu la tauhid lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala meyakinkan manusia sampai dua kali. Pengulangan tauhid dua kali di dalam ilmu balaghah ini namanya khabar ingkari namanya. Kenapa ingkari? Karena manusia tidak percaya dalam panenan nerakanya. Panenan. Maka Allah mengatakan saya bersumpah demi ini. Saya bersumpah sampai 3 kali. Innaha la ihdakumat. Hati-hati kalian. Neraka itu la ihdakumat. Bencana yang sangat besar sekali ya Allah. Artinya seorang kalau sudah masuk neraka itu susah untuk kembali, susah untuk keluar dari neraka kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang tidak salah. Yang mana saya akan demi dari neraka kecuali dengan izin Allah. Karena pasangan itu berhubungan dengan Allah. Yang kedua kering, bakhil. Urut kering kata Rasulullah pun keharap menjadi dari neraka kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga orang malu-malu Al-Quran. Baca Quran salah pulau itu malu-malu. Ini 3 kelompok ini. Rasulullah mengatakan tidak bisa dapat syafaat dari siapapun termasuk Rasulullah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bedanya wahai anak saya kajian di pesantren, tak pernah mana di doa ya itu bahkan mau surga. Gimana mau surga anak saya? Enggak bisa. Jadi makanya apa? Kewajiban kita tidak lakukan kecuali nanti apa yang sunnah hai itu mereka tidak yang sunnah. Padahal yang sunnah itu juga mau direalisasi. Kau sendiri sedang dimainkan kata boleh kasih atau satu ayat ini nanti satu ayat ini nadhira lil masyarakat sebagai peringatan bagi manusia. Ya, peringatan bagi manusia. Ya. Tapi saya tafsirkan beda. Ini peringatan bagi manusia. Itu basyur, itu basyarah itu kulit. Nadhirah itu hati-hati kulit kalian. Jagalah kulit kalian. Kalau di dunia kita menjaga dengan skincare. Yang baik dengan mentau skincare. Yang muka baik dengan pelembab. Yang mereka pelembab. Makanya Allah mengatakan nadhirah di masyarakat. Hati-hati kulit kalian. Jaga kulit kalian. Skincare perempuan. Kenapa tidak skincare daripada masyarakat? Ini makna masyarakat. Jadi maka Rasulullah mengatakan, kenapa makna masyarakat itu banyak? Masyarakat itu bisa berarti tanah. Maka Rasulullah mengatakan, anak masyarakat itu saya ini diciptakan dari tanah sama seperti kalian. Apa makna unsur tanah? Kita makan sesuatu kan semuanya unsur dari tanah ya. Makanya min mani yumna, mani itu dari mana? Dari tanah juga. Unsurnya juga dari tanah. Maka Rasulullah mengatakan ana basyarun mithlukum. Basyar juga artinya kulit. Basyarah kulit. Jadi maka hati-hati dengan kulit kalian. Kalau selama ini umur kita sudah 60 tahun tak jaga lebih kulit baik jam. Ketika ikan tak jaga ahli kulit itu belum punya kulit itu buka binatang itu glowing buka lu lagarakah nak berharap. Berharap. Urut glowing. Jadi maka jaga kulit kalian. Ini makna jaga kulit kalian. Karena manusia hanya kecil. Dia enggak ingin diberikan nasihat hanya kulit nasihat itu. Aku kulit itu dan jaga Allah. Jaga kulit. Hati-hati dengan kulit. Dulu kulit dia jaga, dia nampak jaga kulit. Jadi makanya kalau disebutkan kulit itu asalnya itu apa? Azab alim. Alim itu identik dengan kulit. Nanti azab muhin. Muhin itu apa? Azab seorang pemimpin dipermalukan di depan masyarakatnya, dipermalukan di depan umat, di depan kaumnya. Itu azab muhin. Maka Fir'aun nanti azab muhin, Numrud azab muhin. Manusia ini azab alim. Penyebab kulit. Kenapa? Karena kulit ini bisa merasai sesuatu melalui kulit. Jadi lebih melalui kulit. Tubuh binasi. Maka hati-hati kulit kalian itu kata Allah. Saya rasa cukup. Sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.